Nah Om, gue selalu jujur-jujuran nih. Ini kan apalagi bisa dibilang mobil yang luxury ya. Biasa dibawa driver gitu kan. Iya. Masih nyaman gak sih digini? Body kit itu kadang-kadang satu paket. Ada yang sampingnya enak, depannya nggak enak liatnya kan. Belakangnya enak, sampingnya nggak enak dilihatnya gitu. Iya, betul. Gado-gado tapi pas. Lu modif yang JDM banget, abis lo Dit. Aduh. Gila, gimana ya? Aduh, kenapa nih mobil gue? Kok makin lama berasa makin gak enak banget, kayak berat banget gitu. Wait, kenapa lo bro? Muka lo kusut banget kayak kena ibu kering. Ini mobil gue, bingung gue. Makin lama berasa makin gak enak banget, padahal habis ganti oli gue. Emang lo pakai oli apaan? Ya oli sih, oli yang biasa-biasa aja sih, yang umum-umum aja. Nih, tinggalin yang biasa, pakai yang ini. Vellfire pelumas full synthetics dengan aditif terbaik yang memberikan lubrikasi maksimal pada mesin kendaraan, terutama mesin dengan turbocharge. Vellfire juga punya banyak kelebihan seperti jarak tempuh lebih dari 10.000 km, meningkatkan efisiensi bahan bakar, mencegah pembentukan lumpur, mengatasi low speed pre-ignition, mengatasi permasalahan pada timing chain, dan dengan Vellfire akselerasi mesin jadi lebih responsif dan juga bisa mengurangi emisi dari gas buang. Wah, gokil bro. Mobil gue tadi langsung enteng banget dan responsif banget. Gokil, oli premium memang beda. Thank you bro. Sip, sama-sama bro. Makanya pakai oli Vellfire yang bisa menjaga dan maksimalkan mesin mobil lo. Juga DARSVLOG, assalamualaikum. Ceper JDM seharga LCGC, check this out. Kali ini gue ketemu Om Fahri, yang pemilik Velfire ini Om ya. Wes. Asik. Halo Om. Apa kabar Om? Baik. Nih gue bener-bener pas dia ngeliat, Om, mobil gue bisa gak? Tak, gue penasaran banget. Karena kenapa mobil kayak gini kan biasanya privacy ya Om? Iya. Dan ini modif, itu bertabrakan menurut gue. Dan gue penasaran sih, balik dulu. Sibukan lo apa sekarang? Gue karyawan di salah satu manajemen mall, manajemen building di grupnya Plaza Indonesia, dan gue megang 7 mall juga under gue untuk marketing communication. Orang communication, ngomongnya jago ntar, alah, ya kan? Asli. Dan gue justru grogi gue di review kayak gini men. Gue bukan siapa-siapa, nothing gitu kan. Tapi asli loh, doi juga sebagai DJ juga. Iya, gokil. Dan mainnya ini, Velfire. Nah ke mobil Om, tadi gue bilang penasaran ya, kenapa lo pilih ini buat mainan? Iya, jadi pengen sesuatu yang baru sih. Awalnya sih sebenarnya memang buat keluarga ya. Kemarin gue ada mobil van juga, tapi anak gue makin gede kayaknya, wah nih kayaknya gue ganti yang lebih gedean lah gitu ya. Terus gue cari-cari dan emang gue juga doyan ya ngotak-ngatik mobil lah. Asik. Terus gue ngeliat, ini kayaknya Alphard atau Vellfire nih awalnya nih gitu kan. Terus akhirnya gue pilih Vellfire lah, dari desainnya kan juga beda sama Alphard ya. Terus gue juga ngeliat dari yang udah modifikasi yang udah ada, gue coba bikin beda. Oh ini kayaknya belum pernah nih ada nih gitu nih, yang model-model kayak gini. Ya udah akhirnya gue pilih Vellfire. Kalau gue lihat agak ke arah JDM ya? Betul, JDM semua sih partnya sih sampai yang JDM semua. Nah balik ke Alphard, gue kan nggak ngerti dong. Ya. Sebenarnya Alphard sama Velfire bedanya apa sih? Oke, kalau misalnya Alphard dari eksterior pasti beda banget. Soalnya nggak dua lampu kayak begini. Jadi kalau Alphard kan modelnya kan satu gitu. Iya. Dan Alphard kan terkesan lebih apa ya, lebih luxury dan bapak-bapak lah ya. Nah. Gitu. Kalau gue bapak-bapak lupa umur gue. Jadi ya gue milihnya ya lebih sporty lah. Lebih dapat dari. Betul, Velfire lebih dapat. Lebih dapat dimainin ya? Iya, dimainin juga nggak kaku lah. Gitu. Oke, balik lagi. Sebenarnya dia keluar bareng sama Alphard. Betul. Tahun 2008 ya kalau nggak salah ya. 2008-an? 2008 pas banget sama generasi kedua Alphard kan rilis tuh.
Dari, correct me if I'm wrong ya, Ya, 2008 sampai 2014. Jadi Alphard sama Vellfire keluar, Alphard generasi kedua, Vellfire itu yang pertama. Dia keluarin di pas generasi kedua Alphard. Jadi kasih dua opsi lah buat market Jepang. Dia ngincernya juga yang kayak eksekutif muda, yang lebih sporty, lebih dinamis. Akhirnya mereka ngeluarin si Vellfire ini dengan eksterior yang beda. Oke, dengan kegiatan dia pas banget eksekutif muda. Asik kan? Nah ini tahun berapa sih Om? Ini 2010. 2010? 2010. Bisa terbilang tuh golong udah agak tua ya? Tua, tapi penampilannya masih seger loh. kan? Nah ini beli tahun? Gue beli tahun 2022 ya? 2022, ya, second. Nah, ntar harganya gue spill. Ternyata harganya itu setaraf dengan LCGC. Dan mewahnya kelas ya kan? Ya. Ntar lu lihat. Ke mobil, mau bahannya apa aja? Lu bilang JDM tadi apa aja sih? Gue penasaran, gue nggak tahu. Oke. Jadi kalau misalnya modif kan kadang-kadang suka ada orang yang single tuner ya? Iya. Ini gue sih jujur aja sih campur sari. Tapi partsnya semua dari Jepang. Jadi gue ngambil dari tuner, ada aksen dari Silk Blaze, dari Admiration, dari Crave. Jadi ya tiga itu gue gabung-gabungin lah gitu, yang sekiranya minimalis, nggak overwhelm banget modifnya, jadi ya bentuknya kayak gini. Oke, detailnya apa aja rubah? Oke, yang pertama grill ini gue ganti. Ini keluaran dari Crave, eyelid dari Silk Blaze. Ini juga? Yes, ini eyelid karbon asli dari Jepang. Oke. Gue coba ngejar originalitas JDM-nya lah. Kelas. Gitu. Yoi. Ya, apa lagi? Oke, terus ke bawah sedikit. Ya. Stiker. Stiker ini? Iya. Stiker ini bisa dibilang dari tuner. Tunernya Silk Blaze. Jadi bukan stiker lokal, finishingnya juga beda. Gitu. Jepang juga? Jepang juga. Anjrit. Tapi feel dia tuh orang agak ke Jepang-Jepangan beneran, ori. Biar inilah soal JDM-nya dapat, jadi harus Jepang. Soal JDM katanya. Apalagi awalnya? Oke, ini cover washer dari Hi-S. Ini berguna nih? Enggak, tempelan aja. Oh, tempelan aja. Enggak dari Jepang kayak gini kan? Hi-S sih, tapi part number. Oke. Part number. Gila lu, palsu aja Jepang. Apalagi? Oke, kalau misalnya apa namanya plat nomor ya JDM ya. Terus turun lagi ke bawah, ini chrome-nya. Chrome ini Silk Blaze, dari tuner Silk Blaze. Dari ujung sampai ujung. Ini lips-nya juga Silk Blaze. Ini. Lo dari tadi ngomong Silk Blaze dulu, apa sih Silk Blaze? Oke. Silk Blaze itu tuner dari Jepang, jadi dia banyak banget ngeluarin buat Toyota ya. Jadi dari Alphard, Vellfire, Previa, Nissan juga ada ngeluarin, Honda juga ada ngeluarin. Memang nggak begitu terkenal sama tuner-tuner yang lain sih. Tapi di sini gue kenapa milih Silk Blaze? Desainnya menurut gue sih cocok banget ya gitu. Kalau ya selera sih, gue sukanya yang minimalis tapi ada sesuatu yang beda lah. Oke, berarti depan udah ya? Depan udah. Intinya Jepangan semua? Iya. Samping ya? Oke. Ini asli dia kan? Memang buat Alphard Vellfire ini juga keluaran EGR Australia. Di lokal nggak gini ya? Lokal nggak, biasanya Pantesan. Kan yang jual kan cuman begini doang ya. Iya. Ini memang didesain khusus untuk Alphard Vellfire. Ini juga nyarinya setengah mati, even though barangnya Australia, gue juga dapetnya di Jepang juga sih. Oh, barang Australia nyarap di Jepang? Asli? Apalagi Om, stiker? Oke, stiker decal dari Om Ateng, si ZC Distro Motif yang di Bandung. Apalagi? Oke, terus side skirt ini keluaran dari Admiration. Ini? Ya, dari ujung sampai sini. Mungkin kalau sekilas orang nggak ada yang nyadar sih pakai side skirt sih, tapi nah itu ya tipis ya? Tipis, betul. Paling cuma nambah 1 cm, tapi balik lagi emang estetika sih yang gue cari sih. Berat kalau udah ngomong estetika, iya. Berat banget. Kelihatannya sekilas emang nggak ada apa-apain. Iya, nggak ada apa-apain. 1 cm ini bikin manis. Iya. Nggak lebay ya? Nggak lebay, minimalis, tapi manis. Asik. Jepangan juga kan? Jepang. Nah, tuner kan? Admiration. Berat. Kepelek nih, gua alingin peleknya. Pelek. Ojo tracing gue biasanya ngeliat 15-14 gitu kan. Iya. Berapa ini, nih?
19 inch. 19 original, ET 45 dan pakai Michelin Firmasi 4 245 45 19. Yang lumayan PR ini ngejar offsetnya sih, fitmentnya biar ngepas. Jadi gue udah pasang adaptor sekitar 3 cm. 3 cm? 3 cm. Tebel juga ya? Tebel. Gue nggak dapat soalnya ET-nya dari kemarin. Akhirnya udah pasang adaptor 3 cm, masih belum keluar lagi, gue tambahin spacer knock. Jadi ya dapat gini, tapi kayaknya gue juga mau keluarin lagi sih, tapi masih 3 cm, spacer knock berapa? Sekitar setengah senti lah. 3,5 cm lari ya? 3,5 senti. Dapat banget sih, pas banget. Pas enggak, ya? gak usah dikeluarin, udah pas. Udah pas ya? Udah pas iya banget sih. Mapak habis loh. Oke. Pas lah, masih bisa bawa kemana-mana juga, masih nyaman. Nah, lu pendekin ini kan? Ini pakai sport kit keluaran RSR. Udah nggak dipotong, nggak dipres, udah langsung ngeplak, jatuhnya segini. Berarti cuma sport kit doang? Sport kit doang. Soknya ori? Sok ori. Dapat banget ya? Gak banyak perubahan ya? Cuma tadi di ya paling gue main fitment aja sih, pasang adaptor sama spacer knock. Dapat. Oh ya, kalau belakang sama nggak? Belakang sama, depan belakang ukurannya 8,5, tapi memang gue modelnya yang belakang lebih keluar, jadi adaptornya lebih gede lagi. Lebih gede lagi? Lebih lebar lagi. Oke, kalau tadi kan maksimal jadi 3,5. Belakang? Belakang kayaknya 4,5 sampai 5 ya. Oke, beda satuan lah ya, beda satuan. Beda satuan. Cakep, keluar dikit. Iya, gue bikin. Nah, gue selalu jujuran nih. Ini kan apalagi bisa dibilang mobil yang luxury ya. Biasa dibawa driver gitu kan. Iya. Masih nyaman nggak sih di gini? Masih nyaman. Nah, full aman nggak? Aman banget. Gue ya sama anak gue, kadang-kadang juga ngajak adik gue juga, bertujuh nggak geserot sama sekali. Rekomen. Berarti kalau sananya aman, mobil mewah di gini masih nyaman juga. Masih. Udah kelas banget, ya kan? Orang yang keren ya kan. Eksekutif muda, mobil juga licin. Udah lo, paling. Ampun. Belakang. Belakang. Sebenarnya kelihatannya simpel banget. Iya. Tapi gue sebutin, gue tanya satu ya. Apa Jom? Oke, dari atas ke bawah ya. Mungkin yang paling atas ini ducktail. Ini keluaran tuner Admiration juga, jadi sama kayak side skirt samping. Oke. Terus stiker kaca, stiker tail lamp belakang, ini juga silk blaze. Anjir, stiker ini? Iya, cuman segini aja. Cuma segini loh? Ini berarti dari beli Jepang juga stiker ini? Iya, paket depan sama belakang. Gila, beli stiker Jepang gitu. Apa lagi Om? Oke, kita turun ke bawah lagi. Ini lips belakang gue ganti. Ini keluaran Rojam, mungkin familiar pelek Rojam ya biasanya kan kenal kan. Jadi dia ngeluarin body kit juga buat Alphard sama Vellfire. Oh ada ya? Ada. Ini tapi gue ngambil cuma belakangnya doang, lipsnya. Ini pakai Rojam. Karena size skirtnya beda tadi? Size skirtnya beda. Soalnya kalau gue single tuner gitu, either gue pakai silk blaze atau enggak gue pakai Admiration atau enggak pakai Rojam, nggak dapat minimalisnya. Kadang-kadang kan suka overwhelm gitu yang gede-gede kayak pesawat luar angkasa gitu, bro. Jadi sengaja lu belang-belangin yang nyari simpelnya? Gue nyari simpelnya, jadi ya campur sari tapi masih enak dilihat lah. Cakep sih. Bener, body kit itu kadang-kadang satu paket, ada yang sampingnya enak, depannya nggak enak lihatnya kan. Belakangnya enak, sampingnya nggak enak dilihatnya gitu. Iya, betul. Gado-gado tapi pas. Mobil gua aja body kit 4 titik, itu 3 kali beda belinya. Nyari simpelnya tadi. Betul, memang ini seni lah. Gampang-gampang susah sih. Jadi ya gue ngebangun ini juga lumayan lama karena gue riset dulu yang cocok yang mana, depan bagusnya pakai ini, belakang pakai ini. Wah itu lama risetnya sih. Knalpot gue pakai tailpipe silk blaze. Jadi ini gue salah beli sih sebenarnya. Ini harusnya buat high S. Salah beli, terus udah pas nyampe, tapi gue coba pasang, ternyata bagus juga, ternyata dimensinya lebih gede, pas sih gitu. Jadi ya gue pakai punyanya silk blaze keluaran high S. Ini namanya cakep karena salah. Iya kan, bener sih. Iya. dalam. Apa aja lu Bang?
Oke, gue head unit gue ganti Nakamichi, terus tambah kamera juga 1, 2, 3, 4 titik ya. Jadi 360, pedal set gue ganti Silk Blaze juga. Wih, Blaze banget. Ya, apalagi ya? Ya paling ini gue upgrade cruise control. Oh, udah cruise control ya? Ya, ini udah pakai cruise control, jadi plug and play. Vellfire ini kan gua ngambilnya yang tipe Z audioless. Jadi kalau misalnya pada saat masuk ke Indonesia audioless itu dia nggak ada head unit tuh. Beberapa fitur memang nggak ada, ya disunat lah gitu. Nah, tapi untungnya kalau misalnya audioless, gue bisa ganti head unit. Soalnya kalau yang premium sound itu kan ada tingkatannya lagi, premium sound. Nempel, terus ada powernya khusus hanya tipe-tipe tertentu, pokoknya ribet deh gitu. Jadi kalau yang audioless lo bisa ganti head unit apa aja, speaker apa aja tanpa harus nyocokin sama modulnya. Termasuk upgrade tadi kamera 360 yes, lagi. Betul sekali. Itu rekomen buat lo kalau mau beli Alphard atau Vellfire yang tipe ini. Ya, lebih enak sih. Yang audioless tadi. Ya, betul. Untuk modifikasi audionya dapat bisa. Ya. Plus minus sih kalau misalnya premium sound memang soundnya lebih bagus dari sananya. Kalau nggak salah itu 16 titik ya apa gitu. Itu memang udah kayak konser lah ya. Tapi kalau audioless ya lo bisa modif sendirilah, lo tambah-tambah speakernya, lo pengen ganti merek Pioneer, mau merek Venom, mau apa terserah. Terus apa lagi Om? Handle pintu Silk Blaze juga. Handle pintunya doang tuh? Handle pintu. Yang di dalam tadi? Kecil banget samping situ. Gitu, tapi ya itu sih gue ngejar JDM-nya, jadi ya memang partsnya dari Jepang sih kebanyakan sih. Coba kamera 360-nya. 360 tadi kameranya. Ya ini komplit 360, nih kita bikin 3D aja. Ya. Asli ya, kelas banget. Om, lu kepikiran kenapa sih? Maksud gue gini loh, lu kan mobil udah oke lah ya, nyaman udah oke gitu kan. Terus ya lu kepikiran modif yang bisa dibilang bagi gue ya, yang kayak tadi handle pintu itu kan nggak kelihatan. Iya. Apa sih yang lu cari? Ya ini sih memang gue ngelihatnya ya memang kalau misalnya modif ya harus all out ya, all out dalam arti gue modif by passion gitu, by passion. Jadi ya definisinya gue all out modif ya benar-benar harus ada goalsnya lah gitu, harus ada visi misinya gitu, kayak konsep final. Konsep finalnya adalah ya gue mau ngejar JDM, apa yang harus gue ngejar JDM ya partsnya kalau bisa original mungkin. Kalau bisa pentil juga ganti JDM ya? Iya, cuman gue belum nemu. Gitu. Iya. Mesin Om, penasaran gue. Kita lihat yuk, boleh? Oke, boleh. Gue belum pernah ngeliat mesin Velfire. Mesin sebenarnya simpel ya? Mesin simpel, dia itu sama Camry ya. Pakai 2 AZ 2400. Kalau misalnya Dalcott di 1718, tapi ini juga kebantu banget gue kemarin remap ya. Remap. Sama Om remap sama tune ink. Sama Om Sony ya. Itu orangnya ada Om Sony. Iya, berarti dibuatan Om Sony juga. Om Sony. Nah, ini pas nih. Ada yang komen katanya, lu remap ngapain kalau seandainya bikin bisa dibilang sama-sama aja dengan bensin lebih mahal, Pertamax katanya. Iya, jadi beda banget sih. Gue nge-remap, gue bukan nyari iritnya, tapi nyarinya optimal. Gitu. Jadi ya ngebejeknya juga enak gitu. Kalau misalnya sebelumnya nggak di remap kan rada boyo ya, meskipun gue pakai Pertamax. Jadi ya pas sih kalibrasinya. Jadi ngerimap tuh nggak harus cari irit. Menurut gue ya. Menurut gue bener. nggak perlu irit, tapi yang penting optimal aja sama mesinnya dia. Oke. Apa aja yang rubah Om selain remap? Udah sih lainnya standar. Gue lagi mesen strut bar belum nyampe. Filter gue pakai KNN. Udah sih itu aja. Om, gue penasaran deh. Tadi kan lu bilang tuh ini JDM, itu JDM. Lu belinya mana sih? eBay atau gimana sih? Oke, gue macam-macam. Kalau misalnya di market Jepang kan marketplace-nya banyak. Ada Yahoo Auction, ada Upgarage, ada Mercari, ada Amazon Jepang. Nah, gue nyari seputar itu aja.
nyari-nyari barang-barang new old stock gitu. Makanya ngebangun ini gue lumayan lama banget karena nyari yang pas ya. Nah, barang gue cari, lalu nanti pas buat ngecat sama proses pengirimannya juga dibantu sama si Suka Corp. Pokoknya nggak pelit-pelit kan? Yang punya Om Edi, lo nah, langsung. Langsung promosi kebanyakan. Kebanyakan ya. Om Edi gue minta diskon lagi. Nah Om, lu mobil yang bisa dibilang kategori serius gitu kan? Lu modif kayak gini, yang paling berasa effortnya bagian apa sih Om? Effort buat nyari aksesorisnya. Aksesoris? Aksesoris. Yang tadi ala-ala JDM tadi? Iya, JDM banget. Multi tuner gue bisa gue bilang, nyari yang cocok desainnya sama availabilitas barangnya ya. Karena kan di Jepang kan memang udah produksi lama ya. Sekarang kan udah Alphard Velfire aja udah generasi keempat, punya gue kan generasi kedua. Jadi nyari yang new old stock itu susah banget. Di Indonesia juga jarang ya? Di Indonesia kalau yang aftermarket gini nggak ada ya? Ada sih ada, maksudnya merek China juga. Oh, wajar ke China? Ada gitu, tapi ya gue jaga originalitas JDM-nya aja. Bener, yang JDM banget tadi. Iya. Oke. Nah, gue pengen tahu deh, sebenarnya gue kadang-kadang punya mimpi juga dong, kalau sudah gue beli mobil kayak gini gitu kan. Spare partnya gampang aja? Spare part gampang banget, fast moving part banyak banget di mana-mana karena basicnya Toyota ya. Harga juga terjangkau. Gue bilang sih value ya, karena juga umurnya juga nggak pendek ya. Gitu. Nah, ke harga nih, buka-bukaan dong ya. Iya. Mobil tahun? 2010. Lo beli tahun? Gue beli 2022. Berapa duit? Gue pada saat itu memang di bawah pasaran, sekitar 250-an. 250-an? Tapi sih sekarang gue lihat juga di marketplace ya, harga itu variatif banget, dari 160 bisa dapat sekarang sampai 300 gede. Jadi jaraknya itu jauh banget karena memang kondisi sih, dan ada beberapa, nggak ada sih, emang ada banyak bagian yang harus diperhatiin karena kalau rusak tuh lumayan banget. Jadi yang pertama harus cek balance shaft-nya, oke apa enggak. Terus yang kedua biasanya umum penyakitnya Alphard sama Velfire itu transmisi. Ini pakai CVT. Gue juga dapat di bawah pasaran pada saat itu, memang resikonya gue harus ganti transmisi satu bongkah. Dan itu lumayan banget gitu. Jadi ya variatif banget. Harga Alphard Velfire ini start 160 kayaknya ada yang jual, tapi gue nggak tahu ya kondisinya gimana ya. Berarti bisa dibilang seharga LCGC dong? Iya. Iya, kalau lo bandingin sekarang ya seharga LCGC, tapi rasanya sama fiturnya jauh lah. Jauh. Tadi kan beli tahun 2022? 2022. Oke. Seharga? 250. Lo modif yang JDM banget, habis lo duit? Aduh. Gila. Gimana ya? Ya. Tembak aja. Kira-kira? Cepet lah ya. Cepet sih. 250 sama cepet. 350 juta segini. 350. Gitu. Ya habisnya 350 juta. Total. Yoi. Nih begini. Tapi ini ya, maksudnya opsional ya. Memang karena gua ngambilnya JDM banget. Iya. Parts-parts dari Taiwan tuh sebenarnya banyak banget. Tapi ya gua ngejar originalitas JDM-nya, jadi barang-barangnya dari Jepang semua. Berarti pilihan ada lagi sebenarnya? Iya, benar. Balik lagi gua sama pilihan kok. Bener. Nah, ini nih gue percaya banget nih. Mobil modifikasi pasti punya cerita lucu. Apalagi mobil yang bisa dibilang mobil yang tadi, yang iconic driver gitu kan. Gue bukan jatuhin, tapi emang kenyataan kayak gitu kan. Cerita lucunya ada, Kang? Oh iya, gue waktu awal ambil masih kondisi standar, itu gue dikira supir, bro. Jadi gimana ceritanya? Gimana? Sering banget gitu. Jadi parkiran iya lumayan sih. Berarti gitu. Bukannya mindset gue doang ya? Iya. Gimana? Itu gue ngerasain sendiri sih waktu pas gue awal-awal masih standar, masih Velfire pada umumnya gitu. Gue parkiran karena memang rada susah ya kalau mobil bongsor ya. Jadi kan kadang-kadang harus ya milih parkirnya yang spesial lah gitu kan. Terus habis itu gue parkir, ditegur sama security-nya. Pak, bosnya lama nggak Pak nunggu di sini gitu? Iya. Bapak naik ke atas apa nunggu di parkiran? Gue langsung, ya gue coba ini ya gitu ya. Akhirnya gue bilang,
saya sendiri sih yang bawa sih, gue bilang gitu. Anjrit. Jadi ya lumayan sering sih waktu dulu gue pikirnya itu, tapi nggak apa-apa, ini experience. Dan ya abis itu ya akhirnya gue juga modif. Makanya modif, biar kelihatan beda. Ya tapi tetap juga sih Tetap sama aja. Kan nggak semuanya ketahu orang modifan ini kan. Bener. Sama aja sih. Iya. Tapi ya gua nggak ini, yang penting gue enjoy my modification. Dan gue puas, tersalurkan gue di sini, passionate untuk modifikasi mobil, dan pastinya juga seni memodifikasi juga. Ya ini ibaratnya kanvas gue lah. Bener. Nah asli, gue tuh nemuin mobil-mobil kayak gini jarang ini modif, jarang banget. Dan tadi gue mindset gue selalu bilang pasti driver gitu kan. Om pun dikira driver. Asli keren banget. Om, gue terima kasih banyak. Dan tadi gue banyak banget belajar seal blast lah, apalah segala macam. Doi gila, jago ngomong, orang communication. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue belajar banyak nih, orang communication nih, pas banget. Om, apa ya? Tadi, aduh lupa. Ataupun juga definisi dari auto sendiri, anjing, gue ngomongnya berat banget ya, men. Orang communication, gue bilang dari tadi ya. Spare part aman banget. Ini basicnya Toyota. Ya. Ntar masuk video juga nih, begini-gini.